Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur di pagi ini Tuhan ke tangan pengasihan-Mu. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami bangga punya Allah yang setia seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan di pagi ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami bisa mendapatkan nilai kehidupan, nilai kebenaran firman Tuhan untuk kami pakai bekal kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berkata-kata lewat mulut bibirnya, sehingga apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan jadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami, dan hati kami sudah siap untuk menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, Ya. amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini masih Tuhan beri kita untuk kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan. Banyak di luar sana ya yang untuk tidur saja pun mereka tidak bisa. Ya, untuk memejamkan mata saja pun mereka tidak punya tempat. Ya, tapi kita bersyukur kita bisa istirahat sepanjang malam dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kita dan kita sudah masuk dalam ibadah saat teduh. Ya, pada akhir zaman ini ada begitu banyak konflik, pertikaian, ada perang, ada bencana alam, ya, bahkan perekonomian yang semakin sulit, wabah penyakit yang sepertinya baru gitu, aneh ya, bahkan tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, semakin nekat ya, di tempat-tempat keramaian pun terjadi kejahatan dan kehidupan kekristenan kita pun semakin hari semakin mengalami tekanan. Hal itu mempertegas sebenarnya bahwa ya di dunia ini tidak ada satupun yang dapat memberikan jaminan ketenangan bagi kita, ya, bagi semua orang. Ya, untuk itu kita sebagai anak Tuhan, sebagaimana Allah kita menjanjikan bahwa Dia Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda dengan dunia. Ya, kita tidak perlu kecut, kita tidak perlu tawar hati karena Alkitab sudah menjelaskan sebelumnya memang bahwa pada akhir zaman nanti akan terjadi hal-hal yang di luar perhitungan manusia, di luar logika. Yaitu tadi konflik-konflik, pertikaian, dan kesukaran-kesukaran semakin hari semakin banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Ya, perlu kita ingat bahwa ketenangan itu bukanlah sebuah keadaan, ya, tapi ketenangan adalah sebuah keputusan. Ya, walaupun di sekitar kita ada konflik, ada masalah, tapi kalau kita ya memiliki iman di dalam Kristus Yesus, kita percaya bahwa Tuhan kita senantiasa menolong kita, menyertai kita, maka kita bisa tenang. Kita bisa menjalani hari-hari kita dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 55 maksud kami, ayat 7 sampai dengan 8. Ya, Mazmur 55 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua.
pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ya, amin. Ya, firman ini luar biasa. Ya, dikatakan ya karena waktu itu Daud ya meminta pertolongan karena dia sedang tertekan, ya, dia sedang menghadapi masalah, maka dia katakan ya di ayat sebelumnya dikatakan berilah telinga ya Allah kepada doaku, ayat yang kedua ya di Mazmur 55. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku, kata Daud ya. Dan di ayat 7 ini dikatakan ya saking dia mungkin pusingnya sudah lelah, dia katanya sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang ya dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Nah, ternyata ketenangan itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita, ya. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa tidur. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa ya sukacita. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berpikir jernih. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, jadi kalau kita tenang, ternyata kita jadi kuat, ya, dan percaya terletak kekuatanmu, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tenang, kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Dengan tenang kita beristirahat, kita mendapatkan kekuatan baru, kita bangun dengan keadaan yang segar, ya. Dengan kita bisa tenang berjalan, kita bisa berjalan dengan baik, lancar, tepat sampai di tujuan, ya. Dan perlu kita tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan datang jika kita dalam keadaan panik, dalam keadaan emosi, dalam keadaan terburu-buru. Tapi pertolongan Tuhan sesungguhnya dikatakan tadi, ketika kita tinggal diam, ya, bahkan dikatakan bertobat, ya. Bertobat artinya apa? Jika ada kesalahan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita menyesali, mengakui, bahkan kita berjanji kepada Tuhan untuk meninggalkan hal-hal itu dan kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika kita bertobat dan kita diam di kaki Yesus, maka pertolongan Tuhan ya akan datang. Kekuatan yang daripada Tuhan akan datang. Bahkan dikatakan ya kita akan selamat. Kenapa? Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita pikirkan sesuai dengan pikiran Tuhan ataupun firman Tuhan ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, mari kita datang dengan tenang. Diam tenang, menyembah Tuhan dengan tenang ya. Di dalam Petrus 4 ayat 7b dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau kita mau berdoa juga kita harus tenang. Kalau kita berdoa terburu-buru, tidak dari hati, hanya di dalam mulut bibir kita saja ataupun dengan pikiran kita saja, maka doa kita itu hambar. Doa kita itu tidak sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak berbicara dari hati. Kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan rasanya sepertinya sia-sia saja doa kita itu. Nah, oleh karena itu kita belajar untuk datang kepada Tuhan, menguasai diri kita
dan menenangkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, sehingga ya jiwa kita, roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan. Ketika itu terkoneksi, maka doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Yakobus berkata, iman, ya, Yakobus 2, tanpa perbuatan adalah mati, ya. Kita bersyukur kita punya iman di dalam Kristus Yesus, ya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi konflik atau keadaan yang tidak baik di sekitar kita, kita punya iman pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kita percaya di dalam iman kita itu kita mau melangkah, kita mau bertindak, kita mau action, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengarkan dari Tuhan, kita lakukan, dan itu membuat berhasil, ya. Seringkali Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Tuhan, hanya kita yang ngomong. Panjang doa kita, minta ini Tuhan, minta itu Tuhan, mau ini Tuhan, mau itu Tuhan, tolong ini Tuhan, tolong itu Tuhan, katanya, ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan dibilang, emangnya Tuhan itu pembantu kita, jongos kita, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya doa itu adalah dialog, ya. Dialog orang, ya, dengan Allah. Dialog manusia dengan Allah. Kalau dialog itu berarti terjadi dua belah pihak. Ya, kita ngomong dulu, Tuhan ini keadaan saya seperti ini, tapi habis itu kita dalam keadaan tenang, kita mau dengar juga suara Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa pesan Tuhan untuk kita? Ya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka kita bisa tenang. Kita bisa melakukan ataupun mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau bawa kemana kita? Tuhan mau buat apa di dalam hidup kita? Ya, Yesaya 55 berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dan dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Wow, tidak terbayang, ya, tidak terbatas. Begitu jauhnya jaraknya, begitu beda sekali rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Namun tadi dikatakan, kapan kita bisa mendengarkan rancangan Tuhan? Kapan kita bisa mengerti jalannya Tuhan? Ketika kita tenang. Ketika kita duduk mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita selesai ngomong, biarkan Tuhan bicara sama kita. Ya, dalam hati kita. Kita respon suara Tuhan. Maka ya doa kita, maka apa yang menjadi masalah kita, pergumulan kita itu mendapatkan jawaban, ya. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan bahwa kunci, ya, kunci untuk mendapatkan ketenangan adalah hanya dekat Allah saja, ya. Saya bacakan untuk kita Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi di luar Allah kita tidak bisa tenang, ya. Dan hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ya kita sebagai anak-anak Tuhan mendambakan ya hidup yang kekal itu, hidup yang damai, hidup yang sejahtera, hidup yang berkelimpahan, ya. Tujuan kita ya untuk beriman kepada Tuhan. Bahkan agama di dunia ini pun mengajarkan mereka beragama untuk mencari surga, untuk menemukan ketenangan, untuk menemukan kedamaian, ya. Tapi hanya di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kata Mazmur 62 tadi, bahwa hanya dekat Allah saja
aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada di luar Tuhan Yesus keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ya, pada pagi hari ini Allah menyapa kita, ya, lewat firman-Nya, ya, yang tadi sudah dikatakan bahwa dengan bertobat, ya, Yesaya 30 ayat 15 katakan dengan bertobat meninggalkan kehidupan lama kita, ya, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Maksudnya diam dalam hadirat Tuhan. Kita sudah bertobat, sudah menyatakan komitmen kita untuk mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, ya, mengakui kuasa Kristus, dan kita mengandalkan Kristus, maka kita akan selamat. Dan ketika kita tenang, dekat Allah, dan percaya bahwa Allah kita, Allah yang Immanuel, disitulah letak kekuatan kita. Masalah boleh banyak terjadi, ya, perang boleh ada di sekitar kita, tapi kalau kita dekat dengan Allah, kalau Allah bersama dengan kita, ya, kita mengandalkan Dia, kita percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita, maka kita bisa mendapatkan ketenangan. Kita bisa, ya, tetap beraktivitas. Kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita sebagai anak Tuhan, walaupun kadang-kadang kita mendapatkan tekanan, maksud kami. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, ya, di Indonesia, di negara kita juga, ya, ini mau pesta demokrasi. Banyak konflik-konflik, banyak hal-hal yang kurang baik, ya, isu-isu, ya, bahkan kadang ada yang suami istri juga mereka berkampanye, yang satu bilang pilih A, yang satu bilang pilih B gitu, ya. Nah, terkadang-kadang itu juga bisa membuat jadi kita tidak tenang, ya. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan harus bijaksana, yaitu tadi kita harus bertobat, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak perlu kita urusi, tidak perlu kita campuri, nggak usah kita urusi. Ya, sekarang ini kita harus bijak mempergunakan waktu yang ada. Rasanya sekarang itu satu hari itu terlalu cepat, Bapak Ibu. Ya, kita masih baru pagi-pagi, kok tiba-tiba sudah sore, ya, tiba-tiba sudah malam, kemudian tiba-tiba sudah pagi lagi. Artinya apa? Itu tadi karena pikiran kita terlalu banyak yang harus kita kerjakan, kita selesaikan sehingga kita lupa waktu. Karena kita tidak mempunyai waktu yang tenang untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita sibuk dengan hal-hal dunia. Kita sibuk dengan itu tadi adalah apa namanya, kampanye, ya. Oh, pilih ini, pilih itu gitu. Padahal kita kapasitas kita di situ tidak ada, Bapak Ibu. Tapi bisa membuat itu juga ke dalam rumah tangga jadi ribut, jadi cekcok, ya. Tapi pada pagi hari ini Allah mau ingatkan kita, ya, di dalam pembacaan kita tadi di dalam Mazmur 55 ayat 7 sampai 8 itu dikatakan, ya, oleh Nabi Daud, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, katanya, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, ya. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Nah, Daud memilih, dia tidak mau pusing dengan di sekitarnya. Kalau ada sayap, dia akan lari seperti merpati, dia akan terbang. Dia tidak mau campur dengan urusan-urusan yang tidak perlu, ya, urusan-urusan yang hanya membuat iman kita goyah, yang membuat keadaan kita tidak baik. Kita tidak bisa tenang. Bahkan dikatakan saya mau ke padang gurun saja, karena di padang gurun tidak ada orang. Ya, di sana bisa tenang dia. Sampai seperti itu pernyataan Nabi Daud. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita kuasai hati kita. Kita kuasai pikiran kita. Sehingga kita juga tidak terkontaminasi, tidak ikut-ikutan. Ya, seperti orang di luar sana. Ayo kita ke sana katanya demo. Hanya diberikan nasi satu bungkus, ikutan demo. Pulang dari sana ada yang babak belur dipukuli, ada yang keinjak-injak, bahkan ada sampai korban jiwa. Itu karena dia tidak mempunyai ketegasan dalam hidup, tidak mempunyai iman, sibuk mengurusi yang tidak perlu, padahal yang tidak ada urusan dengan diri sendiri.
Oleh karena itu, di pagi ini Tuhan mau ingatkan kita, mari ya, apapun yang kita hadapi dalam keadaan situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menyenangkan, ya, kita datang kepada Tuhan. Ya, kita mengambil sikap tenang. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku siapkan? Apa yang harus aku kerjakan pada hari ini? Ya. Nah, kita percaya ya seperti Daud ketika dia datang kepada Tuhan, mengaku segala kesalahannya, ya, mengaku keteledorannya, mengaku kealpaannya di hadapan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan Allah kita adalah adil dan setia. Dia mengampuni kita dan dia akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangun terus hubungan dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Karena dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau tadi Nabi Daud mau lari, dengan terbang dia ya, seperti lagunya Rita Butar-Butar ya, seandainya aku punya sayap, katanya ya, terbang, terbanglah aku ya. Nah, itu lagu dia dunia ya Bapak Ibu. Dia mau terbang karena dia tidak sanggup. Karena begitu banyak masalah. Nabi Daud pun ternyata pernah mengalami seperti itu. Kalau sayapku ada, aku akan lari seperti burung merpati. Bahkan bila penting aku ke padang gurun saja, biar saya tidak ikut-ikutan dengan kebisingan, dengan kekacauan, dengan konflik-konflik yang ada di sekitar saya, seperti itu. Nah, tapi pelajaran ini mengingatkan kita ya, sekali lagi bahwa ketenangan itu bukan karena situasi di sekitar kita. Ketenangan itu adalah keputusan kita. Kita harus tahu mengambil mana yang terbaik buat kita, mana yang membuat kita tenang, mana yang membuat kita sukacita, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menuntun kita, dan kita mendapatkan ketenangan. Dan ketika kita tenang, ya, dalam Petrus tadi dikatakan kita bisa berdoa, kita menguasai hati kita, diri kita bisa berdoa, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kita bisa mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat pagi ini ya. Sekali lagi kita bersyukur punya Allah yang ajaib ya, punya Tuhan yang dahsyat, Allah kita yang Immanuel ya, dikatakan ya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman ya. Jadi bukan hanya seminggu, 2 minggu, setahun, atau selama kita hanya untuk datang menyembah memuji dia, tidak, tapi sampai akhir zaman dia akan menyertai kita, bahkan sampai selama-lamanya. Buat setiap kita anak Tuhan yang percaya ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, dan kita mengandalkan dia, maka penyertaannya akan sempurna sampai selama-lamanya. Dan kita ya, Alkitab berjanji mengatakan kita akan memerintah nanti bersama dengan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami dapat pada pagi hari ini boleh menambah-nambahkan iman kami kepada Tuhan. Bahwa hanya dengan bertobat dan tinggal diam, kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kami tinggal tenang, percaya, mengandalkan Tuhan, disitulah terletak kekuatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kami tenang, kami selamat, kami bisa mendengarkan suara Tuhan, kami bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat firman yang indah di pagi hari ini. Kaulah yang memeteraikan dalam setiap hati kami, sehingga kami bisa melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun situasi di sekitar kami tidak baik, kurang menyenangkan, tapi
bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, kami akan tenang. Kami akan bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera itu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan terus memeluk kami, bahkan menggendong kami sampai putih rambut kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Pak Surbakti. Ya, terima kasih ya pemaparan firman Tuhan pada saat pagi ini cukup jelas. Tadi dikatakan ketenangan itu bukan sebuah keadaan, tapi sebuah keputusan. Ini luar biasa, ini statement luar biasa. Apa yang maksud dengan sebuah keputusan? Saya menangkap dengan pengertian yang saya dapat saat firman Tuhan disampaikan, yaitu keputusan hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Karena Allah sumber segala ketenangan. Yesus katakan, malah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan ini termasuk ketenangan. Jadi hari ini ya sungguh memberkati saya pribadi bagaimana mendapatkan satu ketenangan, bukan berfokus kepada keadaan tapi keputusan. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan, di sanalah mendapatkan satu ketenangan yang orisinil. Artinya ketenangan yang sungguhnya. Kalau dunia senantiasa menawarkan yang semu, tapi Tuhan memberikan kita yang orisinil. Keadaan situasi boleh saja tidak menentu, tidak menyenangkan, tapi ketika mengambil keputusan, kita bisa tenang. Saya teringat dalam kondisi perahu yang Yesus bersama murid-muridnya. Murid-muridnya ketakutan karena begitu keras sekali angin sakal. Tapi Yesus tidur di buritan. Artinya di sini bahwa keadaan situasi boleh saja menakutkan. Tetapi ketika memahami bahwa ketenangan itu bukan sebuah keadaan, tapi keputusan, ketika melekat dengan Tuhan, sumber segala ketenangan, dan kita bisa mendapatkan ketenangan yang sungguh. Kasih kembali ucapkan kepada hambanya yang sudah menyampaikan hari ini. Di saudara yang bisa berikan sedikit berkat Tuhan yang didengar pada saat pagi ini, silakan buka mic-nya. Saya beri waktu buat saudara. Ya, silakan. Ada yang bisa sampaikan sesuatu, bagaimana pengalaman hidup perihal ketenangan itu. Silakan saudara. Kalau tidak ada, Silakan Bu Lydia Lalang buka mic Pak. Pak Bu Lydia Lalang buka mic. Silakan Bu Lydia. Ya, shalom. Selamat. Shalom Bu. Terima kasih Bu Tiar buat firman Tuhannya. Amin. Berharap